Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Syukur kalau dalam kondisi semuanya sehat dan kita berharap semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan aktivitas yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan selalu berbuat yang terbaik untuk kesejahteraan hidup ini dan juga tentu saja kesejahteraan di masa yang akan datang. Hidup setelah hidup ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mengelola orang untuk keuntungan layanan. Ya, jadi ini bagian dari manajemen pemasaran jasa, ya, di mana minggu lalu sudah kita bicarakan mengenai bagaimana mengelola permintaan di dengan kapasitas. Oke, ya, jadi pada intinya kalau di jasa itu kan proses produksi dan konsumsi itu bersamaan, ya, proses produksi dan konsumsi ingat bersamaan dengan pada saat yang bersama. Sehingga kalau kita klasifikasikan, ya, personal di jasa itu ada dua kelompok. Pertama adalah orang yang interaktif langsung dengan pelanggan atau kita sebut dengan frontliner, ya, orang garis depan, dan kelompok satu lagi adalah orang back office. Ya, orang back office ini adalah orang-orang yang bekerja di belakang di belakang bukan belakang kantor maksudnya, tapi di belakang frontliner, ya. Jadi tidak visible oleh customer. Sementara orang-orang atau personal yang frontliner ini adalah orang-orang yang visible dan interaktif dengan pelanggan. Oke, jadi pembahasannya pelayanan karyawan itu sangat penting, ya. Kerja garis depan sulit dan stres, siklus kegagalan biasa-biasa saja dan keberhasilan. Bagaimana mendapatkan SDM yang benar, dan yang terakhir adalah iklim budaya layanan atau jasa dan kepemimpinan. Baik, pelayanan karyawan, ya, ini di dalam jasa itu sangat penting karena memang tadi sudah dikatakan bahwa banyak jasa yang tidak bisa dipisahkan. Salah satu karakteristik jasa adalah inseparability, ya, tidak bisa dipisahkan antara produksi dengan konsumsi. Jadi keterlibatan pelanggan, keterlibatan personal perusahaan itu sangat tinggi. Seperti pada kesempatan ini, ya, walaupun saat ini kita tidak interaktif langsung, namun demikian kita kuliah melalui media ini adalah satu bentuk interaksi antara saya sebagai personal Unpas dan Anda sebagai mahasiswa Unpas. Tapi beberapa jasa yang sulit sama sekali dihindari interaktifnya seperti potong rambut, ya, itu kan sangat sulit, ya. Sekarang memang sudah banyak teknologi yang kita gunakan, termasuk misalnya transaksi dengan bank, ya. Teknologi self service TSS, ya, teknologi self service itu yang lalu sudah kita bahas, termasuk kita ini kuliah ini menggunakan teknologi self service. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita segera bisa interaktif lagi. Nah, dari perspektif pelanggan, pertemuan dengan staf pelayanan adalah aspek yang paling penting dalam layanan.
Dari perspektif perusahaan, tingkat layanan dan cara layanan disampaikan oleh personal garis depan menjadi sumber penting dan diferensiasi serta keunggulan yang kompetitif. Ini ya, di antara alasan mengapa karyawan garis depan itu begitu penting ya, frontliner ini untuk pelanggan. Karena di antaranya adalah untuk menjadi keunggulan kompetitif. Ya, banyak jasa yaitu yang menentukan adalah bagaimana dia frontlinernya yang punya keunggulan. Bahkan mungkin tadi di salon ya, di salon kecantikan ataukah di tempat potong rambut, justru diferensiasi dari tukang potongnya itu adalah punya keunggulan kompetitif yang berbeda dari salon yang lain. Oleh karena itu, bagaimana pentingnya seorang personal yang bisa menjadi keunggulan bersaing dari perusahaan. Ya, di kampus juga termasuk, jadi keunggulan-keunggulan kompetitif itu ditunjukkan oleh bagaimana atraktiveness-nya dosen, bagaimana sikap dosennya, bagaimana keunggulan dari dosen-dosennya. Pelayanan frontliner sebagai sumber loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif meliputi karena bagian dari inti produk, ya sulit dipisahkan tadi. Ya, jadi core produknya, ya core produknya dari jasa itu tadi banyak yang selalu harus interaktif, bagian dari inti produk. Juga sebagai layanan karyawan, sebagai layanan tambahan dari produk intinya. Karena layanan ini bisa berupa layanan dalam bentuk langsung personal ataupun layanan dalam bentuk produk atau barang. Yang berikutnya adalah sebagai merek. Karena setiap persona yang ada di bisnis jasa itu adalah sebagai dia punya istilahnya personal branding yang harus kuat juga. Ya, personal brandingnya bukan hanya bukan hanya branding dari lembaga atau organisasi di mana dia bekerja, tapi seorang yang dia jadi persona, maka dia harus punya personal branding yang kuat. Dan selanjutnya adalah sebagai penjualan, sebagai transaksi, ya transaksi antara jasa yang diberikan dengan penerimaan, ya. Dan yang berikutnya adalah untuk membangun loyalitas pelanggan. Ya, tidak sedikit dari lembaga jasa atau organisasi jasa atau perusahaan jasa yang justru memang loyalnya pada si personal kita, ya. Contoh misalnya di salon, kalau ada beberapa orang tukang potong rambut, cenderung misalnya milih satu orang gitu ya, dan terus menerus. Misalnya saya punya langganan salon potong rambut ya, saya udah lebih dari 25 tahun tuh, lebih dari 25 tahun langganan dengan Pak Udin misalnya. Selalu hampir tiap bulan bertemu potong rambut. Itu loyalitas. Loyalitas itu paling banyak pada orangnya. Sering juga misalnya di bengkel ya, bengkel mobil atau motor, kita loyal pada mekanik tertentu. Dan juga menentukan produktivitas, ya keterampilan dari seorang persona itu bisa juga bagaimana mengukur produktivitasnya. Jadi frontliner mendorong loyalitas pelanggan dengan menjadikan karyawan sebagai peran utama dalam mengantisipasi kebutuhan pelanggan, mengantarkan pesanan pelanggan, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan ini. Banyak fungsinya, makanya begitu berat seorang frontliner di dalam melakukan pekerjaannya di jasa ini. Makanya kerja sebagai frontliner itu banyak yang stres ya, stres, sulit ya, karena bisa saja terjadi punya konflik peran ya, pada saat yang bersamaan dia harus sedih karena ada persoalan misalnya, tapi
karena harus melayani customer, maka dia harus tetap bersenyum. Ya. Juga misalnya bisa terjadi konflik peran, satu sisi dia ingin menolong pelanggan, ya, membantu pelanggan, tapi di sisi lainnya perusahaan juga punya aturan-aturan, punya regulasi yang sehingga sering terjadi konflik atau stres orang frontliner ini. Ya. Karena melakukan pekerjaan dengan emosional dalam menanggapi masyarakat atau aturan perusahaan dapat menyebabkan stres. Ini sering terjadi. Apa sih penyebab stres utamanya? Pertama, orang dengan perannya, konflik pekerjaan apa yang memerlukan kepribadian dan keyakinan karyawan itu sendiri, biasanya konflik peran namanya. Organisasi dengan pelanggan. Ini juga sering dilema, apakah akan mengikuti aturan perusahaan atau memenuhi tuntutan pelanggan. Ya, kadang-kadang pelanggan kan inginnya cepat dilayani ya. Sementara perusahaan mengatur supaya ada antrian, pekerjaan secara berurutan. Nah, namun beberapa pelanggan biasa ingin segera. Pelanggan dengan pelanggan, bisa juga terjadi konflik antar pelanggan yang memerlukan intervensi dari staf layanan kita. Bisa terjadi karena tadi masalah ingin dilayani lebih dulu, sementara yang lain merasa tersinggung atau tersisihkan, dan itu bisa terjadi konflik. Nah, siklus kegagalan, siklus biasa-biasa saja, dan siklus keberhasilan. Ya, apakah kita ingin sukses ataukah gagal? Nah, ini ada siklus kegagalan. Siklus kegagalan ini biasanya mulai desain dengan sempit pekerjaan itu. Mengakomodasi keterampilan yang rendah, penekanan pada aturan layanan, penggunaan teknologi untuk mengatur kualitas. Bisa juga rendah upah yang dibayarkan dan sedikit investasi dalam seleksi dan pelatihan karyawan. Konsekuensi karyawan menjadi bosan dan tidak memiliki kemampuan untuk menanggapi pelanggan. Sehingga pelanggan tidak puas dan adanya sikap buruk dari pengembangan layanan. Bisa jadi karyawan juga turnover-nya sangat tinggi. Bisa mengakibatkan rendahnya keuntungan. Ya, ini akibat dari siklus kegagalan ini. Ini saya kira siklus kegagalan ini harus dihindari ya, jangan sampai seperti itu. Ini adalah siklusnya. Jadi efek daripada pelayanan yang rendah bisa mengakibatkan margin keuntungan juga akan rendah. Yang berikutnya adalah siklus biasa-biasa saja. Siklus biasa-biasa saja ini berpotensi buruk. Siklus di mana tanggung jawab pekerjaan cenderung sempit. Kenaikan gaji dan promosi sebagian besar didasarkan pada berapa lama orang tersebut bekerja dalam organisasi. Kinerja yang sukses dalam pekerjaan sering diukur dengan tidak adanya kesalahan, bukan oleh produktivitas yang tinggi atau layanan pelanggan yang luar biasa. Pelatihan karyawan juga berfokus pada mempelajari aturan dan aspek teknis pekerjaan, tidak pada peningkatan interaksi manusia dengan pelanggan dan rekan kerja. Ini lebih pada rutinitas ini ya. Rutinitas yang pengembangannya rendah. Oleh karena itu dianggap sebagai siklus yang biasa-biasa saja. Seperti kita lihat pada gambar sebagai berikut ya. Ini akibat dari siklus biasa-biasa saja. Dan yang berikutnya adalah siklus sukses. Siklus keberhasilan adalah kualitas layanan yang baik dan rendahnya biaya dari siklus kegagalan dan biasa-biasa saja. Dengan adanya karyawan yang ideal disertai oleh pelatihan supaya pemasaran untuk memperkuat loyalitas pelanggan dengan harapan margin yang lebih tinggi. Ini jadi ada upaya bagaimana karyawan terus berproduktif ya, meningkatkan kualitas layanannya
dan konsumen semakin loyal, dan nanti efeknya adalah pada keuntungan perusahaan semakin tinggi. Ini gambar bagaimana cycle of success ya. Jadi terus berputar. Jadi desainnya mulai dari sini. Desainnya semakin besar dan semakin meningkatkan margin perusahaan. Nih, bagaimana kita mendapatkan MSDM atau MSDM yang benar? Ya, karena tadi efeknya begitu penting SDM di dalam jasa itu, apakah kita akan memperoleh keuntungan ataukah kita akan loss atau rugi. Ini. Nah, kinerja staf merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi. Bagaimana kita bisa mendapatkan karyawan yang mempunyai motivasi tinggi, produktif, memberikan keunggulan di dalam layanan. Ini prosesnya, ya. Prosesnya yaitu mulai dari menempatkan orang yang tepat. The right man on the right job. The right man on the right place. Ini makanya harus kesesuai. Ya, kita cari orang-orang yang tepat sesuai dengan keahliannya. Ya, berikanlah pekerjaan itu pada orang yang benar-benar ahli. Kalau kita salah memberikan pekerjaan itu kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, jadi mulai dari job spesifikasinya harus jelas. Lantas berikutnya adalah mengidentifikasi kandidat, ini calonnya. Setelah itu dilatih, setelah itu mengkomunikasikan berbagai bentuk budaya dan perilaku organisasinya, memberdayakan frontliner, tingginya tingkat pemberdayaan yang tepat, membangun kinerja yang tinggi untuk tim pelayanan, mengintegrasikan tim departemen dan daerah fungsional secara terintegrasi. Memberikan motivasi dan energi supaya terus dia berprestasi. Inilah bagaimana dia menjadi tenaga personal yang punya kekuatan di dalam membangun bisnis kita. Iklim budaya ini sangat penting ya, iklim budaya. Jadi kalau bisa kita masuk ke sebuah organisasi dan lembaga itu ya harus kita bisa membangun budaya organisasi produktif, disiplin, toleran, dan mungkin bekerja dengan bersama-sama, bukan menjadi egois dan lain sebagainya. Oleh karena itu peran pemimpin di situ, ya peran pemimpin untuk mengarahkan supaya totalitas budaya organisasi itu memang harus diterapkan oleh setiap unsur ya, setiap elemen yang ada di dalam organisasi itu. Kepemimpinan karismatik atau kepemimpinan transformasional secara mendasar biasanya mengubah nilai. Tujuan dan aspirasi pegawai garis depan tetap konsisten dengan yang dimiliki perusahaan. Staf cenderung mengerahkan kemampuannya terbaik dan melampaui tuntutan tugas karena sejalan dengan value dan keyakinan serta sikap mereka sendiri. Ini kepemimpinan yang didorong oleh nilai yang menginspirasi dan memandu menyediakan layanan. Kepemimpinan sebaiknya memicu hasrat untuk melayani. Budaya layanan dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, persepsi bersama mengenai apa yang dianggap penting di dalam organisasi ini. Jadi bukan hoax, bukan menggosip, tapi apa yang penting ini yang harus kita hadapi secara organisasi. Ingat bahwa dalam organisasi itu adalah produktivitas dan value itu adalah organisasi, bukan value atau produktivitas individu ya. Jadi totalitas dari produktivitas organisasi adalah totalitas dari produktivitas individu masing-masing. Nilai dan keyakinan bersama mengapa hal tersebut menjadi penting. Jadi ada value yang harus dikembangkan. Value yang terbaik tadi, value yang harus dikembangkan adalah value produktif, value disiplin, value tolerance, value kerjasama yang terpenting dalam organisasi ini. Ini
The inverted organization pyramid. Jadi kalau piramida organisasi tradisional kan seperti ini. Top management, middle management, frontliner staff, ke bawah semakin banyak. Tapi piramida apa yang terbalik sekarang ini, justru paling atas itu adalah pelanggan. Paling atas pelanggan yang harus dilayani oleh kita itu staf garis depan, baru manajer puncak, manajer menengah, dukungan garis depan ini. Jadi harus terbalik apa namanya itu persepsinya ya. Bukan top manager atau top manajemen yang apa yang harus kita layani, tapi justru pelanggan yang harus kita layani. Ya. Kalau perusahaan gagal di dalam melayani pelanggan kan bangkrut ya, bubar ya, itu yang harus menjadi pertimbangannya. Inilah saya kira ya, mudah-mudahan apa namanya itu kalau kita bekerja di frontliner ini mengingatkan kita, mengingatkan saya harus selalu berbuat yang terbaik untuk organisasi di mana kita bekerja. Karena pada dasarnya itu akan membentuk sebagai personal branding kita yang nanti. Ya, jika Anda puas silakan like dan subscribe dari video ini dan berikan komentar. Selalu kita berpikiran positif, berbuat yang terbaik ya untuk kebahagiaan kita, keluarga dan seluruh umat supaya kita menjadi manusia-manusia yang berguna untuk seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.